Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yuliana di sini akan menerangkan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai proses pembuatan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Di sini ada contoh-contoh soalnya, yaitu mengenai perusahaan Tuan Beni, usaha cucian kendaraan dengan nama Resik. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan September 2018. Nah, karena pembuatan pembukaan itu di akhir bulan, maka kita siapkan dulu di sini bagannya. Ya, ini adalah contoh bagan jurnal umum. Nah, di sini wajib kalian tuliskan nama perusahaannya. Kemudian di sini judulnya yaitu jurnal umum. Nah, di bawahnya ada tanggal pembuatan pembukuannya atau tanggal pencatatan transaksi. Biasanya pembukuan atau itu dilakukan pada setiap akhir bulan. Ya, jadi di sini akhir bulan September yaitu tanggal 30 September. Ini adalah tanggalnya, lalu ada kolom keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, di paling akhir ada total atau jumlah keseluruhan debit dan kredit. Nah, jumlahnya itu sama debit dengan kredit, itu dinamakan dengan balance atau balance. Ya, balance artinya seimbang. Nah, di sini kita buatkan satu persatu setiap tanggal transaksinya ke dalam jurnal umum ya. Dimulai dari tanggal 1 September. Beni menginvestasikan uang tunai sebesar 10 juta. Ya. Nah, jika diinvestasikan sebesar uang tunai, maka di situ akan ada penambahan uang kas. Ya. Kas bertambah di sebelah debit. Nah, karena ini untuk modal usaha, maka modalnya pun akan bertambah di sebelah kredit. Jadi, jurnalnya kas pada modal usaha, yaitu sebesar 10 juta. Nah, ini kasnya ada di debit. Masukkan 10 juta di sebelah debit. Nah, modal usahanya ada di sebelah kredit, yaitu sebesar 10 juta. Ya, debit, tuliskan debit, kredit tuliskan di sebelah kredit jumlahnya. Ya, nah ini adalah nomor referensinya. Satu di sini adalah aktiva. Satu di sampingnya adalah aktiva lancar. 0 adalah kode kasnya. Jadi 1100 untuk nomor referensi kas. Nah, kalau untuk modal usaha, depannya itu angka 3. Nah, 3 ini menandakan modal. 3100 itu menandakan modal usaha. Ya. Selanjutnya, tanggal 4. Dibayar di muka sewa untuk bulan September sampai dengan Desember sebesar 2 juta. Nah, jadi karena dibayarkan sampai dengan 3 bulan sampai dengan bulan September, artinya sampai dengan bulan berikutnya itu sudah dibayarkan, maka itu masuk ke dalam perkiraan sewa dibayar di muka. Ya. Sekali lagi, kenapa sewa dibayar di muka? Apabila dibayarkan 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, ataupun 1 tahun ke depan sudah dibayarkan bulan ini, itu adalah sewa dibayar di muka. Tapi kalau soalnya dibayar sewa hanya untuk bulan ini, masuknya itu ke dalam biaya sewa. Jadi jelas ya, beda antara biaya sewa dengan sewa dibayar di muka. Ibu ulangi, jika itu masuk ke dalam kategori sewa dibayar di muka, soalnya itu artinya
1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, ataupun 1 tahun ke depan sudah dibayarkan bulan ini. Ya, itu yang dinamakan dengan biaya sewa dibayar di muka. Tapi kalau dibayarkan biaya sewa hanya untuk bulan Septembernya saja, itu masuk ke dalam kategori biaya sewa. Ya. Jadi karena sudah dibayarkan sampai dengan bulan Desember ke depan, maka ini sewa dibayar di muka pada kas. Ya, sebesar 2 juta rupiah. Nah, nomor referensinya itu setelah kas biasanya piutang ya, setelah piutang baru sewa dibayar di muka. Jadi di sini Ibu taruh 1130. Nah, kasnya 1100. Debitnya 2 juta, kreditnya 2 juta. Selanjutnya, tanggal 5. Dibeli peralatan STIM 5 juta rupiah dari PT Maju Lancar. Dari jumlah tersebut, dibayarkan tunai 3 juta, sisanya diangsur. Jadi di sini ada tanggal 5, itu peralatannya bertambah sebesar 5 juta, lalu uang kasnya berkurang. Di sebelah kredit sebesar 3 juta. Sisanya 5 juta dikurangi 3 juta adalah 2 juta rupiah, itu adalah hutang usaha. Ibu lanjutkan lagi transaksi tanggal 6. Diterima jasa cucian kendaraan 600.000 tunai. Nah, ini diterima jasa ya. Jadi jurnalnya adalah kas pada pendapatan jasa, yaitu 600.000. Kasnya di debit 600.000, pendapatan jasanya di sebelah kredit 600.000 rupiah. Ya. Sekarang soal nomor 7 atau tanggal 7 September. Diterima jasa cucian sebesar 1 juta dibayar dengan cara diangsur. Jadi, diterima jasa cucian tapi konsumen belum membayar. Dibayarnya diangsur. Ya, dibayarnya secara kredit. Maka uang kasnya bertambah, tanggal 7 ya, piutangnya bertambah, yaitu di sebelah debit. Nah, karena ini sudah diselesaikan pekerjaannya, maka itu dihitung sebagai pendapatan. Pendapatannya sebelah kredit sebesar 1 juta. Ya. Ini kenapa piutang usaha? Karena konsumennya belum membayar. Ya. Jadi di sini timbullah perkiraan piutang usaha. Selanjutnya tanggal 8, dibayar serba-serbi biaya 80.000. Tanggal 8, ya. Jurnalnya biaya serba-serbi pada kas. Uang kasnya berkurang ya. Sebesar 80.000. Ini biaya serbinya debit. Masukkan debit. Nah, kalau sebelah kredit tulisannya agak menjorok ke kanan ya. Jadi supaya jelas ini perkiranya itu di debit atau di kredit. Nah, karena ini kasnya sebelah kredit, jadi nulisnya agak menjorok ke kanan ya. Selanjutnya tanggal 9. Diterima 250.000 dari piutang usaha. Ya, tanggal 9 berarti ada konsumen membayar piutangnya. Karena diterima uang, maka uang kasnya bertambah. Ya, diterima uang sebesar 250.000 dari piutang usaha, jadi piutang usahanya berkurang. Piutang berkurang di sebelah kredit. Nah, ini tulis debitnya kas 250.000, maka piutang usahanya di sebelah kredit sebesar 250.000. Selanjutnya tanggal 10, Beni mengambil uang dari perusahaan sebanyak 300.000 rupiah untuk keperluan pribadi. Ya, mengambil uang untuk keperluan pribadi itu dinamakan dengan prive. Di sini dituliskan prive Beni. Kalau mau ditulis prive aja itu tidak apa-apa.
refer pada kas sebesar Rp300.000. Kemudian tanggal 14, Beni menambah investasinya sebanyak Rp500.000 berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Jadi tanggal 14 ditambah nih uang tunainya. Uang tunai bertambah di sebelah debit, modalnya pun bertambah di sebelah kredit. Itu sebesar Rp500.000. Kemudian tanggal 27 diterima Rp250.000 dari piutang usaha. Ya. Diterima Rp250.000. Berarti kasnya bertambah, piutang usahanya berkurang. Nah, kasnya di sebelah debit, piutangnya di sebelah kredit. Selanjutnya, tanggal 28, Beni mengambil uang dari perusahaan sebanyak Rp100.000 untuk keperluan pribadinya. Nah, di sini berarti prepay ya, tanggal 28, kasnya berkurang di sebelah kredit, nah, prepaynya debit. Nah, masukkan ini kolom debit ya. Lalu, kasnya di sebelah kredit. Perhatikan ya. Nah, ini dia. Kemudian tanggal 28 yang B, dibayar hutang usaha kepada PT Maju Lancar sebesar Rp500.000. Nah, ini tanggal 5 kan ada hutang ya ke PT Maju Lancar. Nah, di tanggal 28-nya dibayar, tapi baru sebesar Rp500.000. Maka jurnal umumnya hutangnya berkurang. Kita lihat di sini hutang bertambah kan di sebelah kredit. Jadi kalau hutang berkurang di sebelah debit, ya kasnya berkurang di sebelah kredit. Maka hutangnya Rp500.000 di debit, kasnya di sebelah kredit Rp500.000. Lalu terakhir ditotalkan atau dijumlahkan. Jumlah debit dan jumlah kredit sama besarnya, itu dinamakan dengan balance ya, atau seimbang. Setelah dibuatkan jurnal umum, kita akan membuat buku besar. Buku besar ini berdasarkan apa yang ada di jurnal umum. Hanya kita dalam pembuatan buku besar ini diurutkan dulu dari yang pertama, yaitu kas. Kenapa kas? Karena kas ini masuk ke dalam kategori aktiva lancar yang paling lancar. Jadi penggolongan dalam buku besar ini ya dimulai dari aktiva lancar terlebih dahulu. Setelah aktiva lancar lalu ke, nah ini aktiva lancar, ada kas, ada piutang usaha, ada sewa dibayar di muka. Dilihat di jurnal umumnya ya nanti ya. Nah, setelah aktiva lancar, nah aktiva tetap di sini peralatan. Setelah aktiva tetap, hutang usaha. Setelah hutang usaha, modal. Setelah modal adalah prive. Setelah prive ada pendapatan jasa. Nah, setelah pendapatan jasa baru biaya-biaya. Jadi masing-masing biaya dibuatkan perkiraan buku besarnya sendiri-sendiri, tidak dicampur ya. Sekali lagi, pembuatan buku besar biaya dibuatkan satu per satu. Ya, tidak boleh dicampur. Sebagai contoh di sini pembuatan buku besar kas. Ya, kita lihat di jurnal umum, kas ada di tanggal berapa saja dan di posisi sebelah debit atau di sebelah kredit. Mulai dari tanggal 1 ya. Di sini ada kas di sebelah debit sebesar 10 juta yaitu investasi modal awal. Buatkan di sini September tanggal 1 modal usaha atau investasi awal. Ada di sebelah debit kasnya 10 juta, maka di sini taruh di saldo debit 10 juta. Nah, ini debit dan kredit sini adalah penempatan di jurnal umumnya. Nah, baru di sini adalah untuk menghitung saldo akhir. Nah, untuk tanggal 1 ini penempatannya ada di sebelah debit ya. Karena di sebelah debit, maka saldonya adalah saldo debit sebesar 10 juta.
Selanjutnya, tanggal berapa lagi ada kas? Nah, di sini ada tanggal 4. Ada kas di sebelah kredit sebesar 2 juta. Masukkan di dalam buku besar kas. Nah, tanggal 4 di sebelah kredit. Nah, saldo akhirnya berapa? 10 juta. Ini kan saldo debit. Debit dengan kredit itu dikurang. Sekali lagi, debit dengan kredit dikurang. Tapi jika debit dengan debit, maka ditambah. Ya. Jadi ini debit dengan kredit dikurang ya. 10 juta dikurangi 2 juta adalah 8 juta. Itu adalah saldo akhirnya. Kemudian dia lihat lagi di jurnal umumnya. Ada di sini kas di tanggal 5 sebelah kredit sebesar 3 juta. Lalu masukkan lagi di sini tanggal 5 di sebelah kredit ya. Sebesar 3 juta. Jadi debit ini kan masih di debit. Kenapa masih di debit? Karena jumlah saldo debitnya lebih besar daripada jumlah di kredit. Nah, 8 juta dikurangi 3 juta adalah 5 juta rupiah. Debit dengan kredit dikurang ya. Selanjutnya, setelah tanggal 5 ada di tanggal 6. Kas, ya. Kita sortir satu persatu tiap tanggal. Apakah ada perkiraan kas? Kalau ada, dimasukkan. Apabila itu di sebelah debit, masukkan debit. Apabila itu di sebelah kredit, masukkan sebelah kredit. Sesuai dengan jumlah yang ada di jurnal umum. Ini ada tanggal 6 kas sebesar 600.000 ya. Tulis di buku besarnya. Tanggal 6 ada pendapatan jasa cucian di debit 600.000. Nah, ini kan masih saldo debit 5 jutanya ya. Debit dengan debit itu ditambah. Jadi 5 juta ditambah 600.000 hasilnya adalah 5.600.000. Kemudian kita lihat lagi setelah tanggal 6, tanggal 7 adakah perkiraan kas? Kalau tidak ada, dilanjutkan ke tanggal selanjutnya. Tanggal 8 ada kas ya di sebelah kredit 80.000. Ini tanggal 8 biaya serba sendiri 80.000 di sebelah kredit. Nah, ini tulis di sini kredit. Nah, 5.600 debit dengan kredit berarti dikurang. 5.600.000 kurangi 80.000 adalah 5.520.000. Selanjutnya, setelah tanggal 9 ada tanggal 10. Di sebelah kredit sebesar 300.000. Masukkan ya, tanggal 10 itu adalah Privo Beni. Di sebelah kredit 300.000. Jadi 5.770.000 saldo debit dikurangi kreditnya 300.000 adalah 5.470.000. Selanjutnya setelah tanggal 10 lihat lagi di buku jurnal umumnya. Setelah tanggal 10, tanggal 14 ada di sebelah debit 500.000. Masukkan di sini tanggal 14 modal Beni sebelah debit 500.000. Maka debit dengan debit ditambah 5.470 ditambah 500.000 yaitu 5.970.000. Setelah tanggal 14 ada di tanggal berapa lagi kasnya? Nah, ini ada di tanggal 27. Di sebelah debit 250.000. Tulis di sini tanggal 27. Di sebelah debit 250.000. Jadi debit dengan debit ditambah ya, 5.970.000 ditambah 250.000 adalah 6.220.000. Setelah tanggal 27 kita lihat lagi, ini ada di tanggal 28. Kas sebelah kredit 100.000. Nah, 28 kas sebelah kredit 100.000, masukkan sebelah kredit. Jadi 6.220.000 debit dengan kredit dikurang ya. Dikurangi 100.000 jadi 6.120.000. Tanggal 28 yang akhir ada di sebelah kredit perkiraan kasnya yaitu 500.000. Nah, tanggal 28 pelunasan hutang usaha
500.000 sebelah kreditnya, jadi totalnya 6.120.000 dikurangi 500.000 yaitu 5.620.000 rupiah. Jadi itu adalah, nah ini adalah saldo akhir dari perkiraan kas yaitu sebesar 5.620.000 rupiah. Jumlah ini saldo akhirnya itu yang akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Jadi neraca saldo ini adalah kumpulan perkiraan-perkiraan yang ada di buku besar, diurutkan mulai dari aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, setelah itu hutang usaha, modal, prive, pendapatan, dan biaya yang terakhir itu jumlahnya itu disesuaikan dengan saldo normalnya. Nah, di sini kan kas ada saldo debit sebesar 5.620 saldo akhirnya. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam neraca saldo sebesar di debit 5.620.000. Ya. Setelah buku besar kas, biasanya setelah kas adalah piutang usaha. Kita lihat di sini di jurnal umum piutang usaha ada di tanggal berapa aja ya. Tanggal 1 tidak ada, tanggal 4 tidak ada, 5 tidak ada, 6 tidak ada. Nah, ini ada di tanggal 7 piutang usaha di sebelah debit 1 juta rupiah. Lalu tulis di sini September tanggal 7 piutang usaha di debit 1 juta. Karena ini di debit maka saldonya adalah saldo debit 1 juta rupiah. Setelah tanggal 7 ada di tanggal berapa lagi ke bawahnya? Ya, jadi disortir dari atas ke bawah. Supaya tidak ada yang lupa, tidak ada yang terlewat juga. Ya, setelah tanggal 7, tanggal 8 tidak ada piutang. Nah, ini ada tanggal 9 piutang usahanya di sebelah kredit sebesar Rp250.000. Maka dimasukkan ke dalam buku besar ya. Tanggal 9 sebesar di kredit Rp250.000. Jadi 1 juta debit dengan kredit dikurang ya. Di 1 juta dikurangi 250.000 sebesar Rp750.000. Setelah tanggal 9, kita lihat di sini ada lagi kah piutang usaha. Nah, tanggal 27 ada ya, sebelah kredit yaitu sebesar Rp250.000. Kredit ya, Rp250.000. Jadi, debitnya Rp750.000 dikurangi kredit Rp250.000 yaitu sebesar Rp500.000. Setelah tanggal 27 kita lihat lagi masih adakah perkiraan piutang? Nah, di sini tidak ada ya. Jadi kita tutup perkiraan piutangnya dengan saldo akhir sebesar Rp500.000. Nah, itu kita masukkan di sini setelah kas kita buatkan piutang usahanya yaitu sebesar Rp500.000. Ya. Kemudian selanjutnya seperti itu. Jadi semua yang ada di jurnal umum itu dibuatkan masing-masing satu persatu buku besarnya sesuai dengan urutan yang tadi Ibu sudah terangkan. Mulai dari aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, setelah itu utang usaha, setelah itu modal, prive, pendapatan, lalu biaya-biaya. Ya. Karena di sini cuma ada biaya serba-serbi saja, jadi Ibu cantumkan di sini hanya biaya serba-serbi aja. Kalau ada biaya listrik, biaya iklan juga, maka masing-masing dibuatkan satu persatu biayanya. Biaya iklan, biaya listrik dibuatkan masing-masing buku besarnya. Nah, setelah itu dibuatlah neraca saldo. Ya. Sesuaikan dengan saldo akhir pada buku besar, ya. Baik, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Jadi semua yang ada di jurnal umum itu dibuatkan masing-masing satu-satu buku besarnya ya. Dikelompokkan satu-satu. Nah, setelah itu
Ya, dibuatkan neraca saldonya. Nah, jumlah yang masuk di sini adalah ini adalah nama perkiraan yang ada di buku besar, lalu ini adalah saldo akhirnya yang dimasukkan ya. Baik, sekian dari Ibu penjelasan mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.